Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam rangka menimba ilmu gitu di kegiatan sore hari ini menjelang berbuka puasa. Salawat bering salam kita curahkan pula pada Nabi besar kita Muhammad SAW, seorang tauladan yang sangat sempurna, bahkan lebih sempurna dari kata sempurna itu sendiri. Baik, selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua dalam agenda Trupstalk ITJ Jakarta bersama Jejak Islam Bangsa melalui aplikasi Zoom. Seperti yang sudah disampaikan, gitu, insya Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama menimba ilmu bersama Bang Begi Firmansyah. Beliau adalah seorang founder dari Jejak Islam Bangsa itu sendiri. Materi yang akan dibawa pada sore hari ini adalah dengan judul Snook Horgrange, Orientalis Berjubah Ulama dan Upayanya Meredupkan Islam di Nusantara. Kita akan sama-sama mencoba untuk mengenal siapa sih sosok dari Snook Horgrange ini. Gitu. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang sudah mengenali mungkin ataupun yang belum mengenali. Dan ia adalah seorang orientalis yang sebenarnya sudah lama gitu ya, sejak zaman memerdekakan Indonesia gitu. Setelahnya, namun nyatanya gitu ya, orang-orang seperti ini bisa jadi mungkin ada di sekitar kita gitu. Namun sebelumnya kita perlu mengenal dulu siapa sih Snook Horgrange ini gitu. Bagaimana sih perannya gitu dalam meredupkan Islam di Nusantara. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum saya serahkan kepada Bang Begi gitu ya, saya akan coba bacakan dulu beberapa tata tertib yang bisa teman-teman patuhi gitu ya, dan semoga ini bisa memperlancar kegiatan kita pada sore kali ini. Tata tertib aturan Trupstalk ITJ XJIB. Yang pertama, satu, niatkan semua karena Allah. Lalu yang kedua, peserta wajib tertib mengikuti arahan moderator dan menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri. Lalu kemudian yang ketiga, selama Trupstalk ITJ XJIB berlangsung, peserta harus saling menghormati dan menghargai seluruh peserta lain. Yang ketujuh, ketika pemateri menyampaikan materinya, peserta akan dikenakan mode sunyi atau mute oleh host sampai pemateri selanjutnya menjelaskan materinya. Yang kedelapan, peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan tombol raise hand. Bagi pengguna ponsel berada di tombol more, pojok kanan bawah layar, dan bagi pengguna laptop atau PC berada di kolom partisipan dengan menekan tombol more. Yang kesembilan, peserta yang ditunjuk moderator kemudian dipersilahkan untuk menonaktifkan mode sunyi atau mute, sehingga dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dengan format bertanya, peserta silahkan menyebutkan nama, sekaligus organisasi atau domisili, lalu kemudian langsung menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Dan yang terakhir, kami tidak menyediakan rangkuman materi apapun, rangkuman tanya jawab dalam Trupstalk ITJ XJIB dengan materi Snook Horgrange Orientalis Berjubah Ulama dan Upaya Meredupkan Islam di Nusantara. Maka dari itu kami berharap teman-teman peserta silahkan menyiapkan perangkat atau alat tulis masing-masing agar bisa dimanfaatkan menjadi notulensi. Semoga peraturan ini dapat ditaati sebagai mestinya. Baik teman-teman, sekian dari tata aturan yang kami coba sampaikan gitu ya. Saya akan coba cek dulu Bang Begi apakah sudah bersama kita. Ya, oke, sudah cek. Ya, alhamdulillah Bang Begi Firmansyah sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja setelah ini saya serahkan kepada Bang Begi. Oke. Kepada Bang Begi, waktu dan tempat, tafadhol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman ITJ dan teman-teman yang sudah hadir juga secara online di Zoom ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk saling berdiskusi. Terutama kali ini temanya tentang Snook Horgrange ya, seorang orientalis. Ya Alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah untuk kesehatan
terus perlindungan terutama di saat-saat seperti ini, meskipun sudah agak melonggar orang-orang seperti yang melihatnya. Namun ini merupakan satu kesempatan yang baik, saya pikir di rumah tetap update dengan beberapa kajian, dengan diskusi. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya, sekilas dia seorang orientalis, kalau di judulnya Snowflake orientalis berjubah ulama, gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang mungkin kita bisa gali lagi dari Snowflake ini, gitu. Kita tahu dia seorang orientalis, mungkin ada beberapa dengar sepak terjangnya di Aceh dan segala macam, tapi pemikirannya seperti apa, saya pikir ini perlu kita kenal juga. Apalagi saat ini juga tidak terlalu banyak mungkin ya diskusi dan sumber literatur yang bisa kita dapat tentang strukturnya, karena sebagian besar buku-bukunya yang diterjemahkan justru udah lewat tahun 80-90-an. Nah, di sini JIB diwakili oleh saya pengen mencoba untuk berbagi sedikit apa yang saya ketahui. Kebetulan saya sedang menulis tentang rangkaian sejarah Perang Aceh dan sosok ini termasuk di dalamnya gitu. Jadi ya mau nggak mau juga membaca tentang dia. Kalau dari buku-buku sejarah mungkin nama dia tidak terlalu banyak disebut ya. Padahal menurut saya pribadi dia telah menanamkan satu fondasi yang penting dalam sejarah Indonesia, sejarah Hindia Belanda Nusantara atau Indonesia tentang bagaimana politik terhadap umat Islam. Gitu. Walaupun ini dalam konotasi yang negatif. Gitu. Sayangnya tidak terlalu banyak dibahas di buku-buku sejarah. Apalagi ketika kita baca tentang politiknya nanti akan menyinggung umat Islam gitu. Di sini saya akan berbagi presentasi juga, mungkin teman-teman biar bisa lebih enak untuk membaca. Boleh host untuk berbagi soal diberikan akses buat berbagi presentasi, Mas Iksan. Ya baik, silakan teman yang bertugas untuk menyampaikan materi dari sore hari ini. Ini aksesnya masih di blok soalnya, bentar ya. Masih di disable. Boleh di enable? Soalnya biar lebih enak aja sih, ada beberapa yang pengen saya share, terutama kutipannya. Oke, co-host. Udah bisa. Oke, ya, Bang Megi udah bisa langsung buka slide-nya ya? Iya. Oke, bentar. Sudah terlihat oleh teman-teman? Yap, sudah Bang. Oke, saya mulai lagi ya. Tadi kalau kita bicara tentang struktur groundnya, sebelum saya mulai, saya juga ingin berbagi apa yang saya baca. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa baca juga. Ini hanya sebagian dari yang saya baca, nanti paling tidak ini menjadikan gambaran lah. Kalau mau tahu tentang karya struktur groundnya sendiri gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa adil kalau kita menghakimi orang lain, menilai orang lain, tapi tidak tahu karyanya gitu. Kita tidak bisa menilai strukturnya ini benar atau salah atau gimana, tapi nggak pernah baca karyanya. Itu juga agak repot gitu. Nah, di sini beberapa karya yang diterbitkan ulang, alhamdulillah tahun 2019 ini ada Orang Aceh jilid 1 dan 2, yang jilid 1 yang biru, kalau teman-teman lihat di presentasinya. Yang jilid 2 yang coklat, ini karya dia tentang etnografi orang Aceh secara keseluruhan, nah ini perlu dibaca juga. Kalau yang di bawah yang warna kuning, sampulnya itu kumpulan karangannya. Ini terbit tahun 80-an kalau nggak salah. Terus 80 ya kalau nggak salah, 80 atau 90 awal. Ada sekitar 7 atau 9 jilid. Yang kalau yang hijau itu laporan-laporan dia kepada pejabat kolonial. Jadi kumpulan-kumpulan laporan dia tidak terpublikasikan, dikumpulkan. Nah ini nasihat-nasihat politiknya sebenarnya. Gitu. Terus dibukukan ada sekitar 11 jilid. Teman-teman bisa cari juga nanti. Yang terakhir Snowflake dan Islam ini tulisan PSD von Koningsveld. Ini bukan karya beliau, tapi membahas sisi pribadi dia. Gitu. Kenapa penting pribadinya nanti kita bahas. Kita bukan pengen mengulik-ngulik soal pribadi, cuma secara nggak langsung pribadi dia akan terkait dengan kebijakan-kebijakan politik dia, dengan nasihat-nasihat dia, dengan penilaian dia terhadap Islam. Gitu. Jadi itu beberapa karya teman-teman bisa cari di online marketplace ya, di Bukalapak, di Tokopedia atau dimanapun, di googling aja, walaupun ada sebagian yang bajakan, jadi harus hati-hati. Gitu. Tapi untuk Orang Aceh ini baru terbit tahun 2019 dan 2020. Ini cukup tebal karyanya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, di antara karya-karya ini
kita akan mulai saja bahwa Snoek Krugernya ini dia lahir di Belanda, terus orang tuanya berlatar belakang keluarga pendeta, kakeknya sendiri pernah menulis buku tentang Islam dari kalangan gereja ya. Terus kemudian ayahnya sendiri seorang pendeta, sempat dikeluarkan, terus kemudian masuk lagi ke dalam gerejanya. Snoek Krugernya sendiri dia mengambil pendidikan teologi, S1-nya di Leiden, kemudian dia menjadi sangat bukan sangat lah, menjadi orang yang liberal gitu. Jadi bukan Kristen yang taat lagi sebetulnya, bukan Kristen yang ini, tapi dia lebih pada liberal dengan pandangan-pandangan pada waktu itu tentang agama di Eropa ya. Kemudian yang menarik adalah ketika dia memulai karirnya tidak saja sebagai ilmuwan. Jadi saat dia mengajar di Leiden, kemudian dia didatangi oleh seorang konsul Belanda di Jeddah, namanya Cruyff. Dia datang ke Snoek, dia berbicara. Nah, pada saat itu situasinya di Hindia Belanda atau di Nusantara pada tahun 1870-80, Snoek mulai kuliah di Leiden tahun 77. Nah, setelah itu tahun 73 Perang Aceh sudah meletus, sampai tahun 1880-an situasi saat itu adalah Aceh begitu Perang Aceh begitu memanas, dan begitu banyak orang-orang Nusantara yang naik haji. Kemudian mereka dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial nih, orang-orang ini setelah naik haji balik lagi ke Hindia Belanda nih, mereka bawa masalah biasanya nih. Nah, di antara ketidaktahuan mereka tentang Islam, para pejabat kolonial itu, mereka mencari seorang gitu. Awalnya Cruyff ini minta kepada Menteri Luar Negeri Belanda untuk dicarikan seorang mata-mata. Jadi dicariin Muslim yang tinggal di Saudi Arabia sana, di Jeddah, cariin buat jadi mata-mata. Cuma ini nggak disetujui. Kemudian Cruyff nggak putus asa. Dia ketika dia bertemu dengan Snoek Krugernya, dia melihat orang ini punya potensi, dan dia mulai melakukan pendekatan pada Menteri Luar Negeri saat itu. Ketika itu dia minta Snoek Krugernya dipekerjakan di konsul Belanda di Jeddah gitu. Jadi waktu itu kalau orang dari Nusantara mau naik haji, mereka akan berhenti di pelabuhan Jeddah. Di situ diadakan semacam screening. Nah, dari screening itu disitulah fungsi konsul Jeddah sebetulnya, konsul Belanda di Jeddah. Nah, si Cruyff kemudian meminta agar Snoek Krugernya dipekerjakan. Akhirnya di ACC bahkan kemudian awalnya Menteri Luar Negeri kurang setuju karena Snoek Krugernya nggak bisa bahasa Melayu gitu. Cuma dia diyakinkan bahwa belajar bahasa Melayu itu sangat cepat, dan Snoek Krugernya membuktikan diri bahwa dia orang cerdas gitu. Nah, disinilah suatu hal yang menarik. Sejak awal Snoek itu diperkerjakan sebagai orang yang berurusan dengan politik sebetulnya, cuma berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana sih mengetahui tentang Islam, tentang orang-orang di Nusantara dan sebagainya, terutama umat Islamnya. Gitu. Jadi kemudian Snoek kerja di konsul di Jeddah. Dia kemudian mulai menjalin hubungan dengan banyak orang, terutama orang-orang dari Nusantara. Salah satunya adalah Raden Haji Abu Bakar yang kemudian dia adalah juru bahasa ya, penerjemah di konsul Jeddah. Kemudian dia menjadi seorang informannya Snoek Krugernya gitu. Kalau saya katakan di sini informan, sebenarnya tidak terkait dengan kegiatan mata-mata gitu, karena Raden Abu Bakar di Ningrat ini memang orang yang belajar di sana, belajar di Mekah, tapi dia mungkin tidak menyadari bahwa dia dipakai sebagai informan politik gitu sebetulnya pada akhirnya nantinya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di slide berikutnya, ini ada foto orang yang berdiri, dalam foto itu yang sebelah kiri yang ada banyak orang yang berdiri, kepalanya agak miring ke samping gini, pakai peci adalah Snoek Krugernya. Gitu. Ini tim konsul Belanda di Jeddah, yang sebelah kanan adalah Raden Abu Bakar di Ningrat. Nah, di Jeddah kemudian Snoek Krugernya mulai mengumpulkan informasi terutama tentang Muslim, umat Islam yang naik haji dan sebagainya. Kemudian dia akhirnya menulis disertasinya tentang naik haji perayaan Mekah disebutnya. Gitu. Tapi ada satu persoalan penting. Ketika saat itu orang mau masuk ke Jeddah bisa orang non-Muslim ya, karena Snoek Krugernya orang Kristen. Tapi untuk masuk ke Mekah itu tidak boleh. Nah, di sini PR buat Snoek Krugernya. Banyak orang menyangka bahwa dia kemudian memeluk Islam karena ketulusannya gitu. Nah, di sini persoalannya. Itu satu polemik yang kemudian agak ramai di tahun 80-an di kalangan akademisi di Belanda. Apakah Snoek Krugernya itu masuk Islam sebenar-benarnya, tulus gitu, atau karena kepentingan politik buat studi dia di Mekah gitu. Nah, ini kemudian menjadi ramai. Kenapa Snoek perlu ke Mekah ya? Karena di situ pusatnya umat Islam naik haji gitu. Nggak bisa cuma mengamati dari Jeddah doang. Dia harus masuk ke Mekah.
Kemudian memang akhirnya pada 1 Januari 1885 itu Snoek Rugronya kemudian keluar, tidak lagi tinggal di konsul, dia tinggal di rumah Abu Bakar Jadiningrat. Tanggal 16 Januari kemudian dia memeluk agama Islam, disaksikan oleh Qadi dari Jeddah, kemudian ada juga wakil dari Turki Utsmani, dan kemudian ada juga wakil gubernur yang datang. Jadi keislaman dia disaksikan oleh pejabat-pejabat bahkan. Dia masuk Islam, kemudian tanggal 21 Februari dia mendapat kunjungan balasan dari gubernur, kemudian di bulan Mei dia sudah masuk ke Mekah, sudah melakukan ibadah haji dan sebagainya. Dan disinilah kemudian Snoek menunjukkan kapasitas sebagai intelektual dengan sangat luar biasa. Dia mengamati, dia melakukan studi antropologi, studi etnografi di situ. Dia mengamati gimana sih orang Islam melakukan haji dan sebagainya. Gitu. Kemudian lahirlah disertasi dia perayaan Mekah, dan kemudian ada lagi Mekah di akhir abad ke-19. Itu di antara 2 karya dia tentang Mekah. Begitu. Kemudian soal tadi kita balik lagi, apakah tulus Snoek Rugronya itu masuk ke Islam? Nah, di sini saya ingin mengutip surat Snoek Rugronya kepada Ignaz Goldziher. Goldziher ini orientalis kelahiran Hungaria ya. Dia sahabatnya Snoek Rugronya. Dalam surat-surat yang kemudian nanti akhir tahun 80-an diangkat kembali oleh Koningsfeld. Ini saya kutipkan sendiri. Dia intinya meminta surat ini tidak dipublish gitu. Maksudnya pernyataan dia, tapi saya kutipkan sedikit saja. Dia bilang, dan dalam pergaulan dengan banyak orang Mekah, kenalan saya berusaha mencari pengajaran, maksudnya masuk ke Mekah. Nah, saya telah menemukan pintu-pintu gerbang kota suci itu kepada saya. Dia bilang, tanpa izharul Islam, atau berpura-pura Islam, ataunya ini diterjemahkan oleh Van Koningsfeld, sudah tentu saya tidak akan berangkat. Jadi menurut saya, kalau saya tidak masuk Islam, saya tidak menunjukkan saya benar-benar keislaman saya nggak akan bisa masuk ke Mekah gitu. Nah, disinilah kemudian menjadi ramai Snoek Rugronya itu sebenarnya tulus atau tidak gitu. Cuma kalau kita lihat dari surat ini dan nanti statement-statement dia, pendapat-pendapat dia tentang Islam, itu kita akan coba melihat sebenarnya agak sulit untuk menerima bahwa Snoek itu masuk Islam dengan ketulusan gitu ya, meskipun kita hanya melihat zahirnya saja pada saat itu. Dan orang-orang di Mekah pada saat itu ketika dia tahu dia orang beragama Islam, dia sangat disambut. Dia ketemu dengan ulama-ulama, dia ketemu dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kemudian dia ketemu dengan ulama besar Nusantara yang ada di sana, yang bermukim di sana, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia ketemu dengan mereka, dia berinteraksi dengan mereka. Otomatis Snoek memperoleh semacam kepercayaan dari umat Islam di sana, bagaimana Islam, terus kemudian dia mengamati, dia melakukan dialog dan sebagainya, dialog 2 arah, sehingga Snoek dianggap sebagai seorang Muslim, dan memang mereka pada saat itu menilai dia seorang Muslim, dia melakukan ibadah haji, dia sholat dan sebagainya. Gitu. Ini menariknya Snoek. Tapi sebetulnya kepura-puraan lah, kalau kita sebut kepura-puraan itu atau modusnya dia masuk Islam itu sebetulnya bukan rahasia amat juga. Kalau kita baca suratnya Kartini, bentar. Ini ada surat Kartini yang kalau teman-teman baca di Habis Gelap Terbitlah Terang itu tidak ada. Ini dimuatnya di Complete Writing Kartini yang disunting oleh Yuskote. Kartini menulis surat pada Stella Zihandler, dia sahabat Tenanya, seorang feminis sosialis, tanggal 23 Agustus 1900. Mereka bicara tentang Snoek Rugronya. Jadi kata Kartini, kau sudah pernah dengar tentangnya, Snoek Rugronya, orang yang demi studinya menghabiskan diri setahun menyamar sebagai orang Arab di Mekah dan meninggalkan tempat tersebut yang hampir mengorbankan nyawanya ketika ia diketahui sebagai orang Kristen. Seperti yang kudengar, ia kemudian memeluk Islam dan menikahi putri yang sangat terpelajar dari seorang penghulu. Jadi pada saat itu sebenarnya Kartini yang bergaul dengan lingkungan elit kolonial, dia tahu tentang Snoek Rugronya. Gitu. Paling tidak mendengar kabar tentang Snoek Rugronya. Dan memang Kartini setelah itu menjalin hubungan surat menyurat dengan Snoek Rugronya, walaupun dia akhirnya kecewa dengan Snoek karena satu hal gitu tentang perempuan. Tapi yang pengen saya garis bawahi adalah sebetulnya ketika tahun 1900, bukan pada tahun dia saat Snoek di Mekah ya, ketika mungkin 1 dasawarsa kemudian, kabar tentang Snoek berpura-pura atau menyamar ini sudah terdengar paling nggak di elit kolonial gitu. Tapi bukan itu yang paling penting menurut saya, karena ada hal-hal lain yang menurut saya harus kita kupas juga, yaitu tentang pemikiran Snoek Rugronya tadi gitu. Jadi Snoek Rugronya dia selama 6 bulan menetap di Mekah mencari informasi dan sebagainya, menggali benar-benar, dan termasuk meringkaskan biografi ulama-ulama dari Mekah, termasuk ulama-ulama Nusantara gitu ya, yang ditulis sebetulnya oleh Raden Abu Bakar Jadiningrat gitu. Dan sampai saat itu pun setelah Snoek
kemudian diusir dari Mekah. Jadi tanggal 5 Agustus 1885, Snook ini diusir dari Mekah. Penyebabnya sendiri belum kita ketahui pasti. Ada selentingan isu misalnya bahwa kepura-puraan diketahui, tapi hal itu ditolak disangkal oleh sahabatnya seorang Aljazair. Dia bilang sepertinya nggak begitu gitu loh. Mereka tahu kok Anda itu benar orang Islam gitu. Jadi umat Islam pada saat itu pun masih menyangka Snook itu benar-benar orang Islam. Cuma isu kenapa dia dikeluarkan dari Mekah sendiri tidak diketahui. Dikeluarkannya secara resmi oleh otoritas pejabat di Mekah pada saat itu gitu. Kemudian yang jadi soal paling penting adalah Snook itu sebenarnya siapa? Apakah dia seorang ulama atau dia sebenarnya ilmuwan murni? Karena nanti dia akan menjadi penasehat kolonial. Dia itu cuma ilmuwan yang dipakai, dimanfaatkan oleh para pemerintah kolonial Belanda di Nusantara, atau dia sebenarnya memang agen kolonialis. Gitu. Ini sangat penting gitu. Karena sekarang ada sebagian pendapat menyatakan Snook itu adalah seorang ilmuwan murni. Dia hanya dimanfaatkan, diperkuda oleh pemerintah kolonial. Dia itu benar-benar orang yang cuma pengen cari ilmu gitu. Tapi kalau kita lihat tadi, sejak dia dipekerjakan di konsul Jeddah, itu dia sudah berhubungan politik karena keputusan mengangkat dia adalah keputusan politik untuk mengetahui soal umat Islam yang ada di Mekah gitu. Demi mencari ketertiban di Hindia Belanda. Kemudian juga soal kepura-puraannya tadi segala macam gitu kan. Itu menjadi soal penting. Nah, sebelumnya, jadi setelah dia dari tahun 85 keluar dari Mekah, Snook kemudian balik ke Leiden, balik ke Belanda gitu. Kemudian Snook akhirnya masuk kembali ke Hindia Belanda setelah sekian lama. Nah, ini saya cuplikan potongan dari surat kabar tahun 1889, 16 Mei 1889, Batavia Nieuwsblad. Ini mengabarkan tentang Snook Nugroho-nya yang akhirnya dikontrak atau dipekerjakan oleh pemerintah kolonial. Jadi Tuan Snook Nugroho-nya alias Mufti Haji Abdul Ghaffar. Jadi ketika dia masuk Islam, dia mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Nah, di sini di koran Nieuwsblad ini, Batavia Nieuwsblad ini dibilang Mufti Haji Abdul Ghaffar gitu. Udah mufti sekarang posisinya menurut koran Belanda pada saat itu. Akan ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelidiki peranata Islam di Hindia Belanda. Untuk ini dia menerima kontrak 17 florin dan 150 untuk pengeluaran perjalanan. Nah, jadi pada saat itu tahun 1889 kabar resmi di surat kabar sudah ada bahwa Snook memang diperkerjakan sebagai penasehat untuk menyelidiki peranata Islam di Hindia Belanda. Gitu. Semuanya pada saat itu sudah mulai digaungkan dia sebagai mufti. Gitu. Entah mufti dari mana, kalau mufti itu kan sebetulnya jabatan politik, semacam kodi atau hakim dan sebagainya. Tapi oleh orang Belanda dia sebagai mufti, cuma mufti dari mana nggak jelas, institusinya apa gitu. Tapi yang jelas memang dia sudah digaung-gaungkan sebagai ahli, sebagai ulama tanda kutip ya, mufti di sini misalnya. Dan kemudian nanti umat Islam, sebagian ulama di Hindia Belanda atau di Nusantara akan mengenal dia sebagai sosok yang ilmuwan, ulama, bukan ulama lah. Paling tidak orang sosok yang alim, gitu. Misalnya julukan dia adalah Mufti Batavia, kemudian Syekhul Islam Jawa, gitu. Ini julukan-julukan yang memang beredar pada saat itu, walaupun tidak semua ulama mengakui itu ya. Terutama ulama-ulama yang nanti berhubungan dengan Snook Nugroho-nya seperti Said Usman di Batavia, gitu. Berikutnya. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu bahwa Snook sendiri memang dia sudah punya niat. Dia sangat-sangat berniat untuk ke Hindia Belanda, dipekerjakan sebagai penasehat. Gitu. Ini salah satu suratnya sebelum dia dipekerjakan, dia sudah menulis surat tanggal 2 Juli 1888. Jadi 1 tahun sebelum dia diangkat dari berita tadi kita dengar tahun 1889, 1 tahun sebelum ini sudah menulis surat kepada Menteri Urusan Jajahan Belanda. Menteri Urusan Jajahan itu mengurusi jajahan-jajahan yang dijajah oleh Belanda. Nah, dia mengirim surat. Suratnya intinya mempromosikan dirinya agar diangkat karena keilmuannya, gitu. Nah, kemudian ini saya kutip aja yang satu hal yang sangat penting menurut saya dari bagian surat dia. Menurut dia, bahaya-bahaya yang diancamkan oleh agama Islam pada setiap negara yang memerintah atas pemeluk-pemeluk agama Islam itu sudah Yang Mulia ketahui. Maka tidak perlu lagi diadakan ikhtisar atas ulasan saya mengenai hal itu yang sudah sejak bertahun-tahun diulang-ulang. Tapi kemudian dia meyakinkan bahwa saya mempunyai pengetahuan yang lebih dalam. Jadi bukan cuma bahaya dari agama Islam, tapi bagaimana di dalamnya segala macam umat Islam itu seperti apa gitu. Nah, dia meyakinkan si Menteri Urusan Jajahan bahwa dia sebaiknya dipekerjakan walaupun secara tersirat ya suratnya. Bahwa dia orang yang mumpuni, dia orang yang otoritatif. Tapi saya menggarisbawahi di sini sebagai seorang muslim agak aneh jika dia seorang muslim gitu kan. Dia menyebut bahwa bahaya-bahaya diancamkan oleh agama Islam. Gitu. Agak aneh ketika seorang Muslim menyebut agamanya sendiri memberikan suatu bahaya yang mengancam.
Gitu. Sebetulnya dari sini, dari tulisan-tulisannya kita akan melihat bahwa keislaman Snook ini ya mungkin sebatas yang tampak lahiriah saja gitu. Tapi kalau dari pendapat-pendapatnya nanti juga kita akan lihat itu sangat-sangat bertentangan kalau dengan orang yang memeluk agama Islam gitu. Rasanya tidak mungkin orang yang memeluk agama Islam menyebut agama sendiri memberikan bahaya yang mengancam gitu. Kecuali memang pemikirannya bermasalah. Nah, kemudian Snook akhirnya dipekerjakan ke Aceh. Dia berangkat ke Aceh secara resmi. Nah, pada saat itu situasinya adalah pemerintah Belanda hanya menguasai Aceh Besar. Jadi mereka tidak menguasai bagian-bagian dari Aceh. Dan di Aceh Besar itu mereka semacam terkurung. Ya. Mereka punya benteng-benteng tapi tidak bisa keluar. Nah, Snook hanya melakukan studinya di benteng itu saja. Di Aceh Besar saja, di Aceh Raya. Gitu. Nah, itu dia melakukan studi dari 16 Juli 1891 sampai 4 Februari 1892. Jadi sekitar hampir setahun kurang lah. Gitu. Nah, di situ dia kemudian dibantu oleh Tengku Nurdin, seorang informan. Dia putra dari penghulu di Aceh. Tengku Nurdin membantu mencarikan informasi. Kemudian juga Dokarim. Dokarim itu semacam penyair atau pendongeng lah ya, penyair lah ya, yang kemudian memberikan informasi-informasi tentang orang Aceh dan sebagainya. Buku karya orang Aceh, karya Snook Rugani ini sebetulnya ada 4 jilid. 2 jilid diterbitkan, jilid 1 dan 2 ini. 2 jilid lainnya adalah surat-surat, sebetulnya surat-surat politik ya, nasihat-nasihat politik yang tidak diterbitkan. Tahun 1900-an tuh nggak diterbitkan gitu. Baru belakangan nanti ketika surat-surat politiknya dibukukan beberapa jilid tadi, baru terbuka surat-surat politiknya. Tapi studi tentang orang Aceh ini memang studi yang luar biasa. Kalau teman-teman nanti baca bukunya, bisa beli bukunya, itu pembahasannya panjang, mulai dari soal struktur di masyarakat seperti apa orang Aceh, kebiasaan orang Aceh itu apa, pakaian-pakaiannya dan sebagainya, sampai mainan-mainan anak dibahas sama dia, nyanyi-nyanyian dan sebagainya, apalagi syair-syair, apalagi soal Islam, soal ibadah, soal segala macam. Jadi memang bukunya tebal-tebal dan sangat luar biasa. Pengetahuan dia juga luar biasa, walaupun sebagian besar dikumpulkan oleh informan-informannya. Tapi dengan status dia sebagai Muslim, sebagai mufti, tanda kutip, sebagai Syekhul Islam Jawa, itu memudahkan dia untuk menggali informasi tentang Aceh. Orang Aceh jadi percaya kepada dia, gitu kan. Itu memudahkan dia. Dan ketika orang Aceh meragukan dia itu punya tanda kutip, bukan sanad lah ya, punya jalur kepada ulama-ulama Nusantara di Hindia Belanda, di Mekah gitu. Dia punya jalur kepada Nawawi Al-Bantani misalnya, Syekh Ahmad Zaini Dahlan gitu. Jadi orang gimana mau meragukan dia gitu. Makanya dia dengan sangat luar biasa dapat mengumpulkan informasi tentang Aceh. Gitu. Tapi ada hal-hal yang menarik selain itu gitu kan di Tengku Nurdin. Snook kemudian mengeluarkan laporan ini, tapi oleh pejabat-pejabat militer di Aceh waktu itu dia diragukan. Dia dibilang karya orang Aceh ini diragukan, bilang terlalu memihak pada Islam. Gitu. Nah ini salah satunya adalah Jenderal Dijkherhoff yang saat itu menjadi gubernur militer di Aceh. Dia kemudian menuduh Snook itu terlalu memihak pada Islam karena laporan-laporannya kalau kita baca nantinya secara sekilas akan melihat Snook itu sebenarnya seperti bersimpati pada Islam. Padahal nanti kalau dikulik lagi tidak seperti itu. Jadi ketika dia dituduh terlalu memihak pada Islam, Snook kemudian membalas tuduhan itu dengan melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia, Van Wyk. Waktu itu dia bilang setiap kali di situ maksudnya di buku itu, di karya dia di Aceh, di karya orang Aceh itu dijelaskan bahwa adat Aceh. Dia bilang gini, setiap kali di situ saya tegaskan bahwa adat Aceh itu berlawanan dengan syariat Muhammadiyah dan syariat Islam, tidak lebih tetapi juga tidak kurang dibandingkan dengan negeri Muhammad yang lainnya. Jadi Snook menolak dibilang memihak kepada Islam. Dia bilang orang di buku saya itu, saya bilang kok adat Aceh itu berlawanan dengan syariat Islam. Saya dibilang memihak gitu. Saya nggak terima kalau dibilang memihak pada Islam. Gitu. Sepertinya seperti itu jawabannya gitu. Jadi Snook memang tidak mau dibilang memihak pada Islam. Dia orang dibilang adat Aceh itu di atas syariat Islam, berlawanan gitu dengan syariat Islam. Dan memang kalau kita baca pendapat dia tentang adat, Snook berkali-kali menegaskan bahwa adatnya orang Islam itu adalah bertentangan dengan syariat gitu. Ini tapi nanti kita akan bahas lagi. Kemudian apa sih pendapat Snook tentang Islam yang mungkin agak-agak aneh gitu kalau kita lihat. Dia itu orang Islam tapi pendapatnya agak aneh. Ini salah satunya saya akan kutip-kutipan secara acak, jadi tidak berurutan, yang sekilas-sekilas saja. Jadi misalnya ada mengatakan mengenai panislamisme, dia bilang dari karangan-karangan dia bercerita tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam, bagaimana Rasulullah kemudian menerima wahyu dan sebagainya. Tapi dia nulisnya dengan sangat, menurut saya dengan sangat tendensius ya. Dari keterangan-keterangan yang diperolehnya Muhammad kemudian
dengan khayalannya membuat gambaran lengkap tentang cara bagaimana Allah memberikan wahyu kepada umat manusia. Jadi tulisan Snook ini membicarakan tentang agama-agama wahyu. Ada agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Kemudian Snook menjelaskan bahwa agama Islam itu menolak agama Kristen dan agama Yahudi karena Muhammad mengaku menerima wahyu. Tapi Snook kemudian menyebut bahwa Muhammad dengan khayalannya. Jadi wahyu itu dianggap sebagai khayalan Muhammad. Rasulullah SAW. Cuma itulah pendapat Snook Nugrohonya gitu. Bagaimana kata Snook, Rasulullah itu berkhayal bagaimana Allah memberikan wahyu kepada umat manusia. Gitu. Sebetulnya kalau kita pikir seorang Muslim berpikir seperti ini kan agak aneh. Bagaimana mungkin seorang Muslim menganggap wahyu itu adalah khayalan Rasulullah. Gitu. Ada kemudian saya akan kutipan lagi berikutnya tentang ekspansi atau futuhat dari umat Islam. Jadi masih dari karangan yang sama. Bagi orang-orang Arab yang haus akan barang rampasan perang, yang sebagai orang Islam dilarang untuk merampas, futuhat itu merupakan satu jalan keluar. Ketika umat Islam melakukan futuhat, melakukan penaklukan keluar, mereka dapat menjalankan perintah Allah sambil melakukan perampokan di tempat lain suka hati mereka. Jadi Snook menganggap ketika para sahabat itu melakukan futuhat, melakukan penaklukan, itu adalah penyaluran hobi orang Arab untuk merampok. Nah, ketika dibolehkan oleh Islam untuk melakukan futuhat, melakukan penaklukan, mereka jadi dapat menjalankan perintah Allah sekaligus merampok dengan sesuka hati tempat lain. Gitu. Jadi Snook menganggap futuhat itu dilakukan oleh para sahabat sebagai perampokan sebagai hobinya orang Islam, gitu. Sekaligus perintah Allah. Gitu. Nah, ini sesuatu yang aneh, yang sangat sangat negatif, gitu ya. Di mana sahabat digambarkan melakukan perampokan, padahal kalau kita panjang nanti pembahasannya cuma di luar topik kita, ya itu kan ghanimah, rampasan perang dan sebagainya, dan para sahabat tidak melakukan futuhat atas nama perampokan, gitu. Dan itu kan mereka juga menjamin harta dari masyarakat yang ditaklukkan dan sebagainya. Tapi di luar pembahasan kita. Gitu. Ada pendapat lain yang kemudian saya coba cuplikan saja. Nah, ini tentang adat. Jadi menurut Snook Nugrohonya, penduduk pribumi di Hindia Belanda di Nusantara tidak lagi meneruskan Islam, melainkan dipengaruhi oleh budaya mereka sendiri dan Hinduisme. Mitologi Hindu, literatur filsafat juga memberikan sentuhan cukup mendalam. Tidak ada pengaruh timbal balik, yang ada hanya perlawanan pasif, hingga mencapai kesepakatan antara undang-undang dan adat. Reaksi adat terhadap syariat dapat terintegrasi dengan mudah, karena kekuasaan syariat harus dapat menjaga pribumi di bawah pengaruh adat. Jadi menurut Snook Nugrohonya, Islam itu hanya lapisan tipis di masyarakat Nusantara. Kulitnya aja Islam, lahiriahnya, tapi budayanya mereka dipengaruhi oleh Hinduisme dan sebagainya. Kemudian syariat itu berada di bawah kekuasaan adat. Jadi yang lebih berpengaruh dalam masyarakat Nusantara waktu itu, menurut Snook Nugrohonya, adalah walaupun sudah 1000 tahun ada di sana, itu adalah adat. Syariat cuma bisa eksis ketika dia tidak berlawanan dengan adat, gitu. Karena ini tertanggal, misalnya ketika ini pendapat khas orientalis, di mana Islam itu digambarkan sebagai contohkan sebagai pelitur di kayu, ya, cuma lapisan tipis yang di atasnya dan di bawahnya dipengaruhi oleh Hinduisme dan segala macam. Itu pendapat khas orientalis, dan kemudian diamini juga oleh Snook Nugrohonya. Dibilang padahal kalau kita lihat, misalnya kita ngutip Syekh Naqib Al-Atas, gitu ya, pendapatnya adalah Islam itu mengubah cara pandang masyarakat di Nusantara pada saat itu, gitu. Tadinya misalnya percaya dengan hal-hal yang tidak logis menjadi logis, bertuhan dengan ilmiah dan sebagainya, gitu. Itu contohnya aja, misalnya. Kemudian cara pandang mereka juga berubah dengan Islamisasi, walaupun mungkin ada pengaruh-pengaruh adat dan sebagainya. Yang jelas menurut Nugrohonya, adat ada di atas syariat, gitu. Adat lebih tinggi posisinya daripada syariat. Adat lebih dipercayai oleh masyarakat Nusantara daripada syariat, gitu. Dan ini berpengaruh nanti pada politik pemerintah kolonial. Ketika Van den Burg menyebut adat itu, hukum Islam itu bisa diterima sebagai salah satu bentuk hukum di Hindia Belanda, pendapat ini dikritik oleh Snook Nugroho, dan kemudian pemerintah kolonial mengganti. Menurut dia, hukum Islam itu hanya bisa diterima ketika diterima oleh adat. Jadi kalau adat tidak menerima hukum adat tidak menerima hukum Islam, maka ditolak saja hukum Islamnya. Tidak bisa diakui sebagai hukum. Nah, kemudian direvisi oleh pemerintah kolonial, sehingga yang diberlakukan adalah hukum adat, tidak lagi menerima hukum Islam. Seperti itu. Ini contoh saya. Tapi ini pembahasan tentang adat agak jauh, nanti ada teori resepsio dan sebagainya. Tadi pendapat Snook tentang agama Islam. Nah, sekarang dari studinya tentang Aceh, dari buku Aceh sendiri, ini dari buku Aceh jilid 1, Snook berbicara tentang ulama. Jadi menurut Snook Nugrohonya, di Aceh itu ada 3. Ada sultan, ada ulama, ada ule balang dalam struktur masyarakat kekuasaan Aceh. Di struktur kekuasaan masyarakat Aceh.
Dan menurut Sun Hurgonya, ulama ini adalah orang yang beda sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ambisius, yang bertujuan kurang lebih secara terbuka menyerang wilayah para ule balang. Ule balang itu semacam pemimpin masyarakat. Gitu. Puncak dari kemegahan duniawi di mata orang-orang Aceh kalau jadi ule balang. Mereka ditemukan di antara pemilik gelar tanpa wilayah kekuasaan yang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan pengikut dan mengungguli ule balang di wilayah sendiri. Sedemikian rupa sehingga mereka dapat memaksa ule balang untuk memberikan konsesi yang besar bagi mereka atau mengosongkan wilayah yang mereka kehendaki. Jadi menurut Sun Hurgonya, ulama ini adalah seorang biang kerok yang iri kepada ule balang. Dia mulai memecah belah masyarakat Aceh. Padahal, dan menurut dia disinilah timbul, karena ulama lah timbul namanya perlawanan. Padahal kalau kita lihat misalnya kayak Tengku Panglima Polim, dia adalah seorang ule balang. Ule balang, tapi dia juga menolak penjajahan gitu. Tapi menurut Sun Hurgonya enggak. Ulama-ulama aja nih orang ambisius yang kemudian menyerang wilayah para ulama. Kemudian menyerang para ule balang. Kemudian mereka mempengaruhi ule balang agar melawan Belanda dan sebagainya. Dan menariknya ketika bicara tentang sekolah-sekolah agama di Aceh, dayah-dayah misalnya yang ada di Aceh, kemudian dayah-dayah ini, para santri-santri ini kemudian melawan penjajahan Belanda, menurut dia santri-santri ini mereka yang anak-anak muda yang menjadi korban fanatisme melalui ajaran-ajaran yang mereka terima berkaitan dengan perang suci dan pahala surga yang menanti bagi seorang syahid tanpa mulai perhitungan atau dan sebagainya. Begitulah kredo yang diajarkan kepada mereka. Jadi menurut Sun Hurgonya, ketika santri-santri itu melawan, mereka ini korban fanatisme lewat ajaran-ajaran yang mereka terima dari para ulama yang berkaitan dengan perang suci, dengan jihad dan sebagainya. Gitu. Jadi Sun menyalahkan para ulama dan anak muda ini sebagai korban fanatisme. Gitu. Dan sikap tendensius, sikap kebencian Sun pada ulama itu nggak berhenti gitu ya. Dan menurut Sun Hurgonya, sebagian besar dari masyarakat Aceh itu senang kalau ulama itu dihancurkan. Tentu saja sebagian ini dari Aceh Jilid 2, hampir pada kesimpulan dia, tentu saja sebagian besar dari dan substansial dari masyarakat Aceh bergembira dengan penghancuran sepenuhnya partai para ulama, kubu para ulama yang kini memberikan dukungan kepada pemegang kekuasaan, kepada Sultan waktu itu Sultan Daud. Pada akhirnya ulama ini harus menyesuaikan ajaran-ajaran mereka dengan kitab suci mereka yang mewajibkan mereka memenuhi takdir dan nasibnya digariskan pada mereka betapa sulitnya. Jadi menurut Sun Hurgonya, ketika ulama itu dihancurkan, masyarakat Aceh akan senang, bergembira katanya. Dan sejak saat itu ajaran jihad itu tidak boleh ada lagi katanya. Nah, ulama ini harus menyesuaikan ajaran-ajaran jihad mereka dan mereka menerima nasib mereka gitu. Jadi menurut Sun Hurgonya, ketika memberikan nasihat, salah satunya adalah kubu-kubu ulama ini harus dihancurkan. Ulama-ulama yang mengobarkan perlawanan kepada pemerintah kolonial, kepada tentara Belanda itu harus dihabisi, ditumpas gitu. Dan bukan itu saja, Sun Hurgonya nasihat-nasihatnya bahkan jauh bukan soal pengetahuan, tapi kepada soal strategi politik. Misalnya ketika Belanda menerapkan strategi konsentrasi lini di mana mereka hanya bertahan di benteng mereka atau wilayah yang mereka kuasai, jadi lini konsentrasi itu mereka hanya berkonsentrasi pada lini pertahanan mereka saja, tidak mau menyerang keluar, tidak agresif menyerang para pejuang Aceh keluar, gitu, tidak memburu mereka. Strategi ini dikritik oleh Sun Hurgonya. Strategi itu tidak tepat, mereka harus memburu para ulama itu. Jadi kalau kita sebut Sun Hurgonya itu hanya ilmuwan yang murni, agak sulit ya, karena dia memberikan nasihat-nasihat, bahkan nasihat-nasihat politik, nasihat militer juga gitu. Meskipun tidak semua nasihatnya diturutin. Gitu. Oh ini yang tadi yang tentang kubu ulama yang harus dihancurkan tadi yang saya sebutkan. Gitu. Tentu saja bagian terbesar substansial dari masyarakat Aceh bergembira dengan penghancuran sepenuhnya partai para ulama. Tadi di Aceh Jilid 2. Kemudian menurut Sun Hurgonya pada akhirnya Belanda itu punya teman dan punya musuh di Aceh. Jadi teman-teman Belanda adalah sejumlah massa yang besar yang kepentingannya diidentikan dan kekuasaan penjajah. Sementara musuh-musuhnya adalah kaum fanatik yang kecewa yang terus-menerus membuat kekacauan. Jadi menurut Sun Hurgonya di Aceh itu nggak semuanya musuh. Gitu. Sebagian besar itu justru teman mereka, teman Belanda, yang kepentingannya sama dengan kita nih penjajah gitu. Ya misalnya dia bilang ule balang itu sama kepentingannya, walaupun sebenarnya nggak juga. Gitu. Banyak ule balang yang kemudian juga menolak penjajahan. Cuma Sun melakukan semacam pembelahan di masyarakat. Gitu. Dan sementara musuh-musuh Belanda adalah kaum fanatik yang kecewa, yang membuat kekacauan. Ya kaum fanatik ya siapa lagi kalau bukan para ulama. Gitu. Bahkan Sun menyebutnya bukan cuma kaum fanatik, gerombolan-gerombolan. Seperti kayak perampok aja disebut gerombolan. Gitu.
Jadi kalau dibilang Snook itu ilmuwan murni, menurut saya jauh sekali dari itu. Dia tendensius sekali, dan ideologi kolonial itu sangat kuat dalam dirinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana ideologi kolonialistik dari Snook Nugroho ini. Kemudian katanya ada juga yang menyebutkan Snook itu tidak terlalu suka dengan kekerasan. Menurut saya ini agak keliru ya. Kalau kita baca nasihat-nasihat politiknya, ini di nasihat jilid 2, terjemahan bahasa Indonesia, menurut Snook, sesudah itu musuh yang terdesak harus sekali-kali diberi pukulan yang keras. Terutama perlu dilakukan segala upaya yang mungkin untuk menangkap kepala-kepala gerombolan yang terkemuka, hidup atau mati. Sehingga kerja mereka jadi berbahaya. Sehingga si para gerombolan ini jadi susah hidupnya, jadi merana, jadi berbahaya. Padahal keadaan sekarang sudah senang, aman dan menguntungkan. Gitu. Jadi Snook mengkritik gubernur militer di Aceh atau pejabat di Aceh yang terlalu lembek gitu. Padahal musuh itu harus diberi pukulan keras. Gerombolan itu ditangkap kepala-kepalanya, hidup atau mati gitu. Sehingga mereka jadi merana, gitu. Hidup mereka nggak tenang. Itu menurut Snook Nugroho. Nah, apakah di sini bisa disebut ini ilmuwan, nasihat seorang ilmuwan murni? Kan tidak mungkin. Apakah di sini bisa disebut seorang yang tidak suka dengan kekerasan? Menurut saya ini agak aneh gitu. Gimana mungkin seorang yang menasehatkan agar memberi pukulan yang keras, menangkap hidup dan mati itu bukan orang yang suka dengan kekerasan gitu. Ini agak aneh sih. Ya makanya Snook itu melampaui sebetulnya dari keilmuan dia. Dia juga memberikan nasihat-nasihat soal militer dan sebagainya, nasihat. Ya kadang diterima, kadang enggak semua pejabat militer tuh juga senang dinasehatin oleh seorang ilmuwan gitu. Jadi memang ada perdebatan juga. Tapi pada umumnya nasihat Snook akhirnya berhasil diikuti gitu ya. Nah ini ada lagi saya kutipkan kata dia, selama kita tidak membuat kehidupan para kepala sabil, kepala mujahid ini dan gerombolan-gerombolannya berbahaya, merana, tetapi membuat mereka lebih hidup enak dan senang, selama itu pula tindakan-tindakan di Aceh merupakan usaha membangun yang sia-sia, yang tanpa landasan. Jadi menurut Snook Nugroho, kebijakan untuk membuat kepala-kepala mujahid, ulama terutama ya, dan gerombolan ini susah, merana, itu adalah tindakan yang seiring dengan usaha membangun di Aceh. Kalau Anda tidak membuat hidup mereka susah, tidak membuat hidup mereka merana, berbahaya, ya Anda sia-sia aja membangun di Aceh. Gitu. Jadi di sini Snook menunjukkan lagi, seperti saya kutipkan tadi, ya dia melampaui nasihat-nasihat soal etnografi dan sebagainya, bahkan dia nasihat-nasihat soal keamanan pun dia nasihati gitu, membuat kepala pesabil berbahaya dan nggak bisa membuat mereka enak-enak dan sebagainya. Makanya Snook setuju dengan dia menolak strategi lini konsentrasi dan setuju untuk memburu para ulama-ulama itu. Gitu. Nah ini dicontohkan ketika nanti keturunan Tengku Ciditiro dihabisi sampai beberapa generasi ke bawah, ditangkap-tangkap, dibunuh dan sebagainya. Setidaknya ada 3 atau 2 generasi ke bawah dari keluarga Ditiro yang kemudian dihabisi, dibunuh ya, terutama kepala-kepala pemimpin-pemimpin ini. Sehingga anak-anaknya dan anak cucu Tengku Ciditiro ini ya habis generasinya sebagian ya. Nah, yang menarik adalah salah satu tujuan dari Snook Nugroho ke Aceh ditugaskan adalah untuk menyelidiki dampak dari kematian ulama. Jadi pada tahun itu, tahun 1880-an, saya lupa, tahun 86 atau 7 mungkin ya. Ketika Tengku Ciditiro wafat, Belanda kemudian, karena Tengku Ciditiro ini seorang ulama yang sangat berbahaya bagi mereka, Tengku Ciditiro ini keliling-keliling, mengadakan kenduri dan sebagainya, mengajak untuk berjihad, mengumpulkan dana zakat dan sebagainya untuk melawan penjajah Belanda. Dan ketika beliau wafat, Belanda ini kemudian penasaran, apa sih efeknya meninggal seorang ulama di Aceh? Nah, dikirimlah Snook Nugroho ke sana. Gitu. Jadi, Snook memang tugasnya untuk salah satunya adalah menyelidiki dampak dari kematian ulama, terutama Tengku Ciditiro terhadap perlawanan mereka. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini contoh yang kepala sabil dan gerombolan-gerombolannya berbahaya. Yang kalau misalnya kepala sabil itu tidak merana hidupnya, itu sama aja bohong, membangun di Aceh. Sia-sia kita di Aceh. Gitu. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya Snook Nugroho tidak seluruhnya juga nasihat-nasihat itu dalam tanda kutip keras ya. Bahkan sebagian lainnya yang seringkali membuat orang terkecoh adalah Snook itu misalnya menolak kekerasan ketika itu berhubungan dengan rakyat Aceh. Jadi Snook itu menolak kebijakan-kebijakan pembakaran dan penjarahan rumah-rumah penduduk. Kata dia, jangan ini dilakukan. Rakyat itu sudah cukup benci dengan kita, jangan lagi dibakar-bakar dan dijarah hartanya, rumahnya gitu. Justru kita harus meraih simpati mereka, kata Snook Nugroho. Di nanti nasihat politik banyak sekali soal ini.
Kemudian Snook juga dalam satu bab khusus tentang ibadah haji, Snook itu menolak untuk mempersulit ibadah haji. Walaupun dia tahu banyak dari muslim-muslim yang naik haji nanti kemudian menyebarkan berita tentang Aceh, dari sana ulama-ulama menyebarkan pamflet-pamflet, majalah-majalah tentang buku-buku tentang perlawanan, tapi Snook menolak. Menurut dia ketika nanti ibadah haji ditolak, jadi waktu itu ada kebijakan untuk mempersulit orang naik haji, umat Islam dari Nusantara naik haji. Menurut Snook ini salah, ini politik burung onta katanya. Jadi Anda tidak bisa seperti itu, Anda harus memperlancar ibadah mereka, jangan dipersulit. Segampang-gampangnya lah dikasih gitu. Kemudian mengenai kepercayaan masyarakat, ketika kaum fanatik ini dihabisin, saatnya meraih kepercayaan mereka. Nah, makanya salah satunya meskipun di nasihatnya Snook Nugroho, masjid raya, masjid Baitur Rahim itu yang sekarang ada di Aceh, itu setelah mereka hancurkan, mereka bangun lagi. Gitu. Walaupun pada saat itu menurut laporan Snook, masjidnya nggak terlalu ramai, sepi, karena mereka masih benci dengan masjid yang dibangun oleh Belanda waktu itu. Kemudian Snook juga di nasihatnya di Nusantara, ya bukan hanya di Aceh, dia dalam beberapa hal membatasi namanya zending atau misionarisme. Ketika orang-orang mau menyebarkan agama Kristen, menurut Snook ini harus dibatasi, jangan sampai membuat masyarakat marah. Gitu. Tapi di daerah lain, ketika umat Islamnya tidak banyak, minoritas, dan kebanyakan misalnya masyarakat yang masih menganut berhala atau menganut kepercayaan lokal, maka misionarisme ini dibolehkan gitu loh. Jadi menurut dia politik dia, kebijakan dia bukan masalah toleran atau tidak. Gimana kolonialisme itu diuntungkan, itulah dilakukan. Politiknya sangat pandangannya sangat berorientasi kepada ini ya, keamanan gitu ya. Gimana kalau misalnya masyarakat itu senang ya dilakukan. Kalau masyarakat bikin marah jangan dilakukan. Gitu. Misalnya soal ibadah haji dan sebagainya. Tapi juga soal haji dia tidak sepenuhnya meloloskan begitu saja. Nah ini ketika ada pendapat dia di jilid 8 tentang nasihat ibadah haji, saya berani menganjurkan dengan sungguh-sungguh agar mereka yang mau naik haji, jika tidak ada keberatan khusus, tidak ada masalah-masalah khusus, jangan dihilangin niatnya. Hendaknya diberi paspor yang mereka minta tanpa bicara panjang lebar, seperti terhadap orang-orang bepergian lainnya. Jadi kalau orang mau naik haji, udah jangan banyak omong. Kecuali mereka bermasalah, kasih paspornya. Jangan banyak omong lagi gitu. Nasihat Snook ini bikin geger juga para pejabat kolonial gitu. Kok dikasih, kan katanya orang naik haji itu bikin rusuh. Gitu. Nah, Snook kemudian melanjutkan dalam suratnya yang lain. Menurut Snook, demi kepentingan politik Hindia Belanda, saya anggap menjadi tindakan yang harus dilakukan agar perjalanan haji dilarang dan diberantas keras selama adanya propaganda fanatik yang berbahaya, yang menganggap kota suci sebagai medan gerakan yang paling memberikan harapan dan sebagainya. Jadi kalau menurut Snook Nugroho, demi kepentingan politik Hindia Belanda, perjalanan haji harus dilarang dan diberantas keras ketika orang haji itu melakukan propaganda fanatik yang berbahaya. Apa itu propaganda fanatik? Yang melawan penjajahan. Ketika mereka si Muslim yang melakukan ibadah haji itu mengajak-ngajak untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan di Nusantara. Nah itu harus diberantas keras katanya. Jadi tergantung gimana situasinya. Ketika Muslim itu mau naik haji santai, dia tidak bicara politik, boleh-boleh saja. Tapi ketika dia bicara politik, itu harus diberantas. Itu menurut Nugroho dalam soal haji. Gitu. Nah sekarang kita lihat sebetulnya apa sih ideologi kolonial dia itu seperti apa? Apa sih pandangan dia sebenarnya tentang umat-umat pribumi di Hindia Belanda di Nusantara? Dia tuh pengennya kayak apa sih? Yang jelas Nugroho menganggap Hindia Belanda, Nusantara, tanah air kita ini sebagai tanah yang diwarisi dari nenek moyang dia. Ini saya kutipkan aja, masih dari tulisan dia. Tanah jajahan di timur jauh yang kita warisi dari nenek moyang kita harus kita peroleh, harus kita miliki agar menjadi tetap milik kita. Jadi dia nggak ikhlas ketika Nusantara ini tidak menjadi milik Belanda. Gitu. Ini ideologi kolonialistik sekali. Hal ini hanya mungkin terjadi dengan adanya hubungan kehidupan mereka dengan kehidupan kita yang dapat mengusahakan kesesuaian jiwa bersama antara orang Belanda Timur dengan di Barat agar bisa meluas selebar-lebar. Jadi menurut Nugroho-nya, pertama, tanah air kita adalah milik mereka dan harus menjadi milik mereka, harus menjadi milik Belanda, tetap menjadi milik Belanda. Karena ini warisan nenek moyang Belanda, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kemudian dengan masyarakatnya? Masyarakat kita dengan mereka, kata Snook, harus ada kesesuaian jiwa, harus sama jiwanya katanya, agar bisa tinggal bersama. Gitu. Jadi dia tidak menganggap kemudian bisa kesesuaian jiwa itu seperti apa sih? Jadi ada suratnya dan soal lain yang dibahas. Sekarang kata menurut Nugroho-nya di kalangan pribumi Jawa dan daerah-daerah Islam lainnya di Nusantara tampak adanya gejala ingin menggabungkan pada kebudayaan kita di semua bidang.
di mana soal agama tidak diikutsertakan. Itu yang saya buat. Jadi yang saya cetak tebal ini semua dari saya, yang menurut saya penting. Di mana soal agama tidak di. Jadi ketika Snook mengamati di masyarakat Jawa dan Nusantara, daerah-daerah Islam, dia bilang, daerah-daerah Islam lainnya di Nusantara, ada gejala-gejala mereka ini, orang-orang Nusantara ini pengen bergabung dengan kebudayaan kita di semua bidang. Mulai pengen melebur kepada kebudayaan kita. Kebudayaan seperti apa? Kebudayaan di mana soal agama tidak diikutsertakan. Disinilah kemudian pandangan sekularistiknya Snook terlihat gitu ya, bahwa orang Islam itu di Nusantara akan menjadi baik ketika mereka bergabung kebudayaannya, di mana agama itu nggak usah diseret-seret lagi lah, nggak usah dibawa lagi. Seperti itu. Di sini ideologi kolonial dia pengen tanah warisan nenek moyang dia itu penduduknya ikut melebur bersama kebudayaan Barat, kebudayaan Belanda. Seperti apa kebudayaannya, jiwanya sesuai seperti apa? Ya di mana agama tidak diikutsertakan lagi, begitu kata Snook. Kemudian ketika agama Islam ini menjadi PR, menjadi persoalan berat buat Belanda, maka satu-satunya pemecahan real, solusi yang real atas masalah ini, kata Snook, adalah menemukan penyatuan penganut agama Islam di Hindia Belanda dengan orang-orang Belanda. Gitu. Disatukan. Jika ini berhasil, masalah Islam tidak ada lagi. Karena akan tercipta kesatuan budaya antara penduduk Belanda dengan mereka yang di Hindia Belanda. Jadi menurut Snook, agama Islam ini bermasalah di Hindia Belanda. Bahkan menurut Snook, ajaran-ajaran Islam sebagiannya adalah sampah dari abad pertengahan. Dia bilang rubbish, sampah. Di dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris sebutnya rubbish, sampah. Ajarannya dari sampah. Snook tidak memungkiri bahwa dia mencintai beberapa segi agama Islam. Dia bilang dalam suratnya kepada orientalis lainnya, dia bilang, saya mencintai beberapa segi agama Islam. Tapi dalam surat lainnya dia bilang ajaran Islam ini ajaran yang sampah. Gitu. Karena apa? Ajaran Islam ini dalam beberapa hal mampu memberadabkan orang-orang yang biadab, katanya. Tapi tidak mampu mengikuti perkembangan zaman modern. Kata Snook seperti itu. Makanya ajaran Islam disebut ajaran agama pertengahan, abad pertengahan. Gitu. Nah, karena solusinya adalah satu-satunya adalah dari masalah ini ya penyatuan budaya. Kata Snook rubriknya seperti itu. Nah, pada saat ini, menurut Snook, sikap saling percaya dalam hubungan dengan mereka, maksudnya orang-orang pribumi, yang memiliki ajaran-ajaran asing sangat dibutuhkan kaum muslimin. Khususnya bagi mereka yang hidup di bawah aturan bangsa Eropa. Semuanya harus mengakui bahwa doktrin jihad merupakan hambatan serius bagi kondisi semacam ini. Jadi menurut Snook, harus ada saling percaya nih di antara umat Islam. Terutama ketika umat Islam itu tinggal di bawah aturan Eropa atau dijajah sama Eropa. Dan mereka harus mengakui bahwa doktrin jihad ini hambatan serius, masalah. Gitu. Ini udah nggak bisa lagi diterima. Ajaran jihad ini harus dihapuskan. Karena ini masalah buat kehidupan modern, kata Snook Rugroje. Apalagi ketika mereka hidup di bawah aturan bangsa Eropa. Mereka dijajah sama Eropa. Gitu. Ini salah satu yang paling ditentang oleh Snook Rugroje dan sangat wajar karena dia melihat contohnya di Aceh. Gitu. Doktrin jihad ini ya ditolak. Termasuk hukum Islam ketika berhubungan dengan orang non-Muslim. Ini ditolak, nih ajaran sampah abad pertengahan menurut Snook Rugroje. Gitu. Ini di Aceh jilid 2 ada. Oke. Terakhir, mungkin kita bisa simpulkan sedikit seperti apa sih sebetulnya ideologi kolonial dari Snook Rugroje ini. Jadi kita tidak lagi membahas tentang bagaimana dia berpura-pura meskipun itu sebuah fakta ya. Ketika dia punya pandangan-pandangan tentang Islam yang agak aneh, dia bilang wahyu itu adalah khayalan Rasulullah misalnya. Kemudian dia bilang futuhat yang dilakukan para sahabat itu adalah nafsu merampok para sahabat yang tersalurkan oleh ajaran Islam. Gitu kan. Tapi Islam itu hanya sebuah objek studi bagi Snook. Terlepas surat-surat pribadinya kepada Golzihir tentang pura-puraan yang masuk Islam, menurut saya kalaupun dia nggak pura-pura gitu ya dia punya politik yang jelas memisahkan umat Islam dengan namanya ulama yang disebut fanatik. Gitu. Kemudian dia juga Islam itu tidak lagi sebagai sistem hidup. Dia bilang tadi kebudayaan yang tanpa lagi membawa agama sebagai diikutsertakan. Jadi sekularismenya harus ada dalam Islam. Islam yang disekulerkan. Karena Snook tidak peduli ketika orang mau sholat, mau naik haji, bukan urusan dia. Itu dilakukan saja, dikasih-kasih aja. Tapi ketika urusan dengan politik, ini berbahaya. Sebagai sistem hidup, ini tidak bisa diterima karena tidak lagi sesuai dengan kehidupan modern. Penghapusan ajaran jihad. Kemudian terakhir adalah politik asosiasi atau melebur antara orang pribumi dengan orang Belanda. Budaya orang pribumi dileburkan kepada budaya Belanda. Jadi mereka mengikut pada kehidupan Belanda yang modern, yang sekuler, yang tidak lagi ada doktrin jihad dan sebagainya, tidak berhubungan dengan hukum Islam, terutama ketika hukum Islam itu dalam ranah yang masyarakat, bukan ranah yang pribadi, ya pada sholat dan sebagainya.
Gitu. Di situ kita bisa menyimpulkan bagaimana Snook itu bukan sekedar ilmuwan, apalagi ilmuwan murni yang bebas nilai yang hanya dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial, tidak. Bahkan dia secara aktif sejak dia bekerja sebagai konsul, dia sudah ditempatkan dalam posisi politik ketika dia berpura-pura masuk Islam. Kemudian Snook adalah orang yang sangat aktif mempromosikan dirinya, agar dipekerjakan sebagai penasehat. Dan memang akhirnya dia dipekerjakan dan dia membentuk namanya Kantor Urusan Pribumi dan Islam di Hindia Belanda. Nanti kemudian dimodifikasi oleh para founding fathers menjadi kantor Kementerian Agama. Tapi kemudian dengan spirit yang berbeda. Gitu. Nah, Snook secara aktif mempromosikan diri agar dipekerjakan. Di Aceh pun dia diminta untuk mengamati masyarakat Aceh seperti apa dan sebagainya dari sisi Islam. Dan itu informasi sangat melimpah yang diberikan oleh Snook. Tapi Snook tidak hanya memberikan nasihat soal agama, soal etnografi, soal suku, soal kebiasaan masyarakat, bahkan soal strategi militer pun dia masuk. Bahkan bagaimana harus menumpas dengan keras, siapa yang harus ditumpas, ulama, dan sebagainya. Harus dipisahkan masyarakatnya, antara ulama ini kaum fanatik yang iri, yang ambisius, katanya. Gitu. Sampai ke nasihat-nasihat politik yang menilai ketika banyak sekali nasihat-nasihatnya di luar Aceh, yang menurut saya juga layak untuk diangkat, sebetulnya kita kaji lebih dalam. Ketika ada ulama namanya Kiai Ahmad Rifai, yang dia bilang, ini ulama berbahaya karena mengajak kebencian kepada orang kafir misalnya, dibilang gitu sebagainya. Pantasnya seperti apa, diasingkan udah cocok, jangan di ini. Nasihat-nasihat itu sangat politis. Jadi menurut saya agak aneh kalau ketika orang menyimpulkan Snook itu hanya ilmuwan murni dan sebagainya. Karena kenyataan nasihat politik sangat luar biasa intervensinya. Seperti itu. Dan kemudian bagaimana pandangan dia tadi tentang politik asosiasi, Islam yang tidak lagi, budaya yang tidak lagi membawa agama, Islam yang disekulerkan, doktrin jihad yang dihapuskan dan sebagainya. Saya pikir ini yang bisa saya bagikan tentang Snook Nugroho sekilas saja, sesuai dengan waktunya. Mungkin kita akan lanjut dengan diskusi, dengan tanya jawab. Jika saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Begi untuk paparannya. Gitu. Setelah kita dengarkan, ya ternyata organisasi ini sangat kental dengan misi-misinya untuk melakukan sekularisasi terhadap Islam. Ya. Baik, insya Allah dalam 30 menit ke depan kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Seperti yang sudah disampaikan di awal, untuk mekanisme tanya jawab, teman-teman silahkan melakukan raise hand, lalu kemudian nanti co-host akan melakukan unmute. Baik, untuk pertama sudah ada yang masuk dari Ismi Faradisa. Ya, mohon bantuannya co-host untuk di unmute ya. Oh ya, dari saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, saya ingin menyimpulkan sedikit sekaligus bertanya ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari konsep yang sudah dijabarkan gitu, sebenarnya kalau di zaman sekarang itu ada sedikit persamaan nggak sih Ustaz? Maksudnya Bang aja, jangan Ustaz. Saya bukan Ustaz, terima kasih. Oh iya. Jadi maaf Bang ya tadi. Iya. Itu ada persamaan nggak sih Bang di zaman sekarang itu yang seperti ideologi kolonial tapi dengan musuh-musuh Islam di era sekarang kayak gitu loh. Mengingat banyak, cuman kalau sekarang mungkin lebih ke Ghazwul Fikri ya mungkin ya. Nah, kalau saya lihat dari Snook tadi itu juga hampir mendekati gitu loh. Nah, apakah menurut Abang sendiri tuh memang ada kemiripan gitu untuk di era modern seperti ini, penjajahannya yang tanda kutip gitulah? Oke. Terima kasih. Ada lagi atau saya jawab satu-satu dulu? Silakan dijawab satu-satu dulu aja, Bang. Oke, saya coba jawab ya. Ya memang kalau kita lihat dari poin-poin tadi, kan ada soal pertama Islam itu hanya sebagai objek studi, hanya sebagai kajian saja. Terus kemudian memisahkan antara ulama yang disebut fanatik atau mungkin sekarang disebut radikal atau apalah segala macam. Ya memang mirip menurut saya ya. Gitu. Secara langsung atau tidak langsung, jelas bukan secara langsung ya. Secara tidak langsung mungkin mindset orang akhirnya terbentuk juga. Bagaimana ketika kajian-kajian Islam di sebagian di Barat misalnya menganggap Islam hanya sebagai objek studi, kemudian mereka mulai memuatkan pemilahan-pemilahan mana yang disebut radikal, mana yang disebut fanatik, gitu kan. Kemudian juga ada sekularisme yang harus ditanamkan kepada Islam karena lagi tidak sesuai dengan zaman modern. Ketika tahun 1900-an Snook menyebut tidak sesuai zaman modern zaman dia, sampai sekarang pun masih ada orang yang menyebut Islam tidak sesuai dengan zaman modern zaman sekarang gitu. Itu diulang-ulang aja sebetulnya kan.
Terus menganggap sebagai ajaran jihad itu sudah tidak diperlukan lagi. Padahal misalnya kita lihat konteks di Palestina atau di Suriah gitu misalnya, itu kan masih bisa berjalan di Palestina terutama misalnya. Jadi memang kalau dilihat ada kesamaan. Mungkin yang agak perbedaan adalah ketika dalam konteks asosiasi atau peleburan. Ketika sekarang mungkin tidak ada lagi kajian-kajian Islam yang menganggap tanah air itu harus dikuasai sebagai warisan nenek moyang kita. Pemikiran kolonialistik ini udah dihapuskan mungkin dalam kajian-kajian zaman sekarang ya. Cuma ketika melebur dalam peradaban modern atau peradaban barat dan sebagainya, itu kan masih bisa terlihat jejak-jejaknya ya. Bagaimana kebudayaan barat, kebudayaan yang harus dilebur adalah kebudayaan tidak lagi mengikutsertakan agama. Tadi Snoop bilang seperti itu. Nah, seperti itu. Saya pikir sih ada kemiripan ya, walaupun mungkin tanpa disadari gitu ya, orang-orang yang menyuarakan hal seperti itu mungkin dia nggak sadar kalau dia tuh sedang mewarisi jejaknya Snoop Rugonya dalam arti pemikiran, walaupun dalam arti kolonialisme mungkin dia menolak gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bang Begi untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Heru Nugroho. Wah, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Mau nanya dua hal ke Bang Begi. Ya, silakan. Yang pertama adalah Bang Begi tadi sempat beberapa kali menyebut bahwa ada beberapa pihak yang memunculkan kembali profilingnya Snoop sebagai seorang ilmuwan murni. Pertanyaannya adalah yang pertama, dasar dari mereka mengatakan hal tersebut itu adalah pada karya-karya Snoop yang mainstream atau pada karya-karya Snoop yang non mainstream gitu. Dalam artian sebenarnya sumber dari mana atau perspektif apa yang mereka gunakan dalam literatur sejarahnya sehingga memunculkan profiling barunya Snoop bahwa dia itu ilmuwan murni. Dan yang kedua, kalau boleh ditelisik atau kalau boleh Bang Begi memberikan analisis, sebenarnya tujuannya apa? Mengungkap kembali tokoh yang sudah sekian lama gitu kan, yang sudah sekian masyhur, diprofiling ulang dengan pelabelan bahwa dia itu adalah ilmuwan murni. Begitu Bang, kurang lebih. Terima kasih. Oke. Ya mungkin ketika orang, mungkin ya, ini saya tidak menganalisis lebih sangat dalam atau melakukan kajian dalam siapa-siapa orang yang menganggap Snoop adalah ilmuwan murni, apa motivasi mereka atau argumen mereka, tidak sedalam itu. Saya hanya melihat satu tulisan bahwa ada dua pendapat, terus kemudian mendengar di beberapa diskusi, oh ini Snoop ini ilmuwan dan sebagainya. Buat saya poin pentingnya bukan itu, tapi mungkin ketika mereka menganggap kajian etnografi Snoop itu sangat baik, sangat bagus gitu ya, dalam arti ya memang kalau kita baca Aceh itu lengkap dan sebagainya, profil dia. Tapi mungkin kalau kita hanya melihat satu sisi soal karya dia, terutama soal Aceh, ya mungkin itu studi etnografi yang sangat luar biasa, di mana orang mengamati Islam bukan lagi dari dekat, tapi menjadi Muslim. Itu kan kajian antropolog ketika mereka melebur dalam masyarakat yang dia kaji, gitu kan. Mungkin lihat dari situs-situnya. Tapi ketika tidak melihat nasihat-nasihat politiknya, itu repot gitu menurut saya. Banyak sekali dalam nasihat politik yang seperti saya kutip beberapa tadi itu menggambarkan betapa dia itu bukan hanya ilmu murni gitu kan. Yaitu ilmuwan yang bahkan melampaui strategi-strategi politik militer gitu. Bagaimana bisa disebut murni? Kemudian motivasi dia. Jadi ketika melihat karyanya mungkin saja orang akan melihat seperti itu. Tapi ketika melihat surat-surat pribadi dia, surat-surat dia kepada pejabat kolonial, atau bahkan ya itu seperti itu agak sulit melihat dia sebagai ilmuwan murni. Buat saya yang paling penting bukan apa motivasi orang-orang mengangkat itu. Orang-orang punya pendapat berbeda silahkan saja, tapi ketika umat Islam tidak memahami kajian-kajian seperti Snoop Rugonya, tidak lagi mau membuka-buka Snoop Rugonya, ya itu kita sendiri yang akan disulitkan nanti. Gitu. Ketika ada orang bilang, oh itu ilmuwan murni, kita percaya-percaya aja. Jadi, padahal kalau kita mau buka, umat Islam mau rajin untuk mulai membaca, budaya literasi dikuatkan kembali, tidak akan mungkin menerima pendapat-pendapat itu ditelan begitu saja, tapi disaring bahkan dibantah seperti itu. Jadi yang paling penting bukan apa argumen mereka, apa motivasi mereka, bukan kalau menurut saya. Bahwa orang terkesima dengan karya etnografi dia ya terserah dia, atau karya antropologi dia terserah mereka lah. Tapi ketika kita tidak menolak harus punya argumen. Argumen dari mana ya? Baca karyanya gitu. Ya kaji si Snoop Rugonya ini gitu. Dan karyanya sangat luar biasa banyak dan menarik kalau menurut saya. Seperti disebutkan tadi sama teman ya, kok ada kemiripan ya, mungkin itu menariknya. Bagian pemikiran itu tidak berubah, ternyata tidak banyak berubah kecuali soal kolonialismenya ya, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada lagi? Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Priyanka Wardani. Kebetulan beliau kesulitan kita karena mic-nya rusak, jadi saya bacakan.
Terima kasih Mas Begi atas Iya. penjelasan. Izin tanya, bagaimana pendapat ulama-ulama saat itu tentang Snook yang pura-pura Islam, tapi di Oke, branding menarik. sebagai ulama? Silakan. Ya. Ini. Oke, ini pertanyaan menarik. Sebelum masuk ke kesan para ulama, saya pengen dulu bagaimana sebenarnya yang membranding Snook itu sebagai mufti itu siapa gitu. Itu juga masih saya telaah ya, saya belum tahu jawaban. Tapi ketika mufti haji itu dikeluarkan, istilah itu pertama kali dikeluarkan oleh koran Belanda tahun 1889, jelas Snook masih ada di atau baru saja menginjakan kakinya di Hindia Belanda. Dia yang jelas belum berinteraksi dengan ulama-ulama di Nusantara, di Hindia Belanda maksudnya ya. Kalau ulama di Mekah udah banyak. Ketika dia berinteraksi dengan ulama di Mekah, ya ulama sana menerima aja karena mereka pikir dia itu Muslim, gitu kan. Tapi ketika selama dia rentang waktu antara dari Mekah sampai dia masuk ke sini tahun 1889, itu ada rentang yang lama 4 tahun. Dan selama itu Snook memang banyak menulis. Tapi tulisan-tulisan dia hanya bisa dikonsumsi oleh orang Belanda dalam jurnal-jurnal, dalam koran-koran, bukan dibaca oleh para ulama, gitu loh. Memang ada ulama yang bisa bahasa Belanda, tapi menurut saya itu bukan konsumsi umum ulama di Nusantara pada saat itu. Gitu. Nah, ketika dia mulai masuk sini, dia ada juga bersurat-suratan dengan beberapa ulama-ulama, gitu kan. Ketika mereka tahunya Snook itu adalah seorang Muslim, ya mereka menyambut-nyambut saja. Tapi kemudian memang ada ulama-ulama yang secara langsung menjadi partner Snook ya, seperti Said Usman di Batavia. Dia menjadi partner Snook dalam mendukung pemerintah kolonial, gitu. Terus kemudian ada lagi ulama lain yang mungkin menganggap dia, dia itu memang seorang Muslim, ya sudah diterima saja, gitu. Jadi tapi tadi saya baca buku Evan Koningsveld satu, saya tidak mengumpulkan pendapat tentang Snook ya, para ulama. Sepertinya sih saya belum menemukan selama ini baca karya-karya ulama Nusantara, walaupun mungkin sangat terbatas, saya belum menemukan ada yang memuji-muji Snook gitu ya. Walaupun juga tidak ada yang membantah gelar dia mufti atau apa gitu. Yang saya justru, tapi Snook sempat berkeliling ke pesantren-pesantren di Jawa ditemani oleh Haji Hasan Mustafa misalnya. Informan dia dari Jawa Barat misalnya. Kemudian dia berkeliling, ya saya pikir ketika ulama-ulama diajak ketemu dengan dia, mau tahu status sebagai Muslim, ya menerima saja gitu, tapi tidak juga menganggap dia sebagai ulama. Nah, ketika ada satu cerita Snook yang menarik, ketika dia di Aceh, saya lupa dan bertemu dengan siapa, kemudian orang itu agak meragukan Snook, agak meragukan kapasitas keilmuan Snook. Kemudian dia menyebut, siapa guru Anda? Di Mekah saya ketemu dengan guru saya ini di Mekah gitu. Nah, Snook, saya ketemu dengan dia di Mekah gitu. Dia punya satu dalil bahwa saya ini jangankan kenal, saya ini berteman dengan ulama Anda, dengan ustadz Anda misalnya, dengan guru Anda. Jadi itu membuat sosok dia dihormati. Gitu. Tapi saya pikir gelar ini pun gelar yang sangat terbatas, karena kalau kita baca karya ulama di Nusantara nggak banyak juga yang menyebut dia sebagai mufti. Jadi saya melihatnya lebih sebagai branding yang dilakukan. Tapi ini mungkin masih sementara, pendapat sementara saya. Branding yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ketika dia di labeling sebagai ulama, sebagai mufti, sebagai Syekhul Islam Jawa gitu ya. Ya kalaupun hanya sampai di beberapa ulama terbatas pada bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Sampai sekarang nggak ada ulama di Aceh yang saya baca memuji dia sebagai mufti atau sebagai apa gitu. Yang ada sebagai Tuan Snook dari Weltevreden misalnya. Itu kan Weltevreden itu di Batavia, ya, daerah di Batavia gitu. Jadi bukan sebagai kapasitasnya sebagai keilmuan, walaupun dengan rekam jejak dia pernah di Mekah, kenal dengan ulama-ulama di Mekah, pernah berguru pada mereka, dia menjadi diberikan akses untuk mendapatkan informasi dari orang-orang Aceh, gitu. Dari informan-informan dia, seperti itu mungkin. Ada lagi? Baik. Masih ada mau lagi? Ya, silakan. Yang keempat dari Yesi Febriani. Ya, silakan. Oke, silakan. Dengaran? Ya, silakan. Sudah dengar? Syariat Islam apa yang sudah terjadi politik asosiasi peleburan, sedangkan di Aceh sendiri itu kan tidak terjadi nativisasi. Oke. Jadi, sorry, ada suara. Boleh diulang pertanyaannya? Ada suara masuk juga. Halo? Syariat Islam apa yang telah terjadi politik asosiasi peleburan, sedangkan di Aceh sendiri itu tidak terjadi nativisasi. Iya, oke. Jadi menariknya, saya tidak tahu sejauh mana Snook punya pandangan bahwa sekolah-sekolah anak-anak pribumi itu harus disekolahkan, gitu ya. Nah, salah satu pandangan tentang pendidikan adalah anak-anak pribumi ini harus disekolahkan di sekolah-sekolah Belanda.
gitu. Gimana mereka mendapatkan, jadi tidak menolak, jangan sampai orang pribumi bodoh gitu, orang pribumi ini bodoh, tapi di sekolah-sekolah Belanda. Nah, ketika sekolah-sekolah Belanda itu dibangun di Aceh, itu tidak terlalu laku karena dianggap sebagai sekolah orang kafir gitu. Masyarakat Aceh tidak mau anak-anaknya disekolahkan ke situ gitu. Pada saat itu ada mungkin yang sekolah-sekolah di sekolah Belanda, tapi tidak banyak gitu. Berbeda halnya dengan di Jawa misalnya. Di Jawa itu proyek itu berhasil sekali, walaupun inisiasinya bukan oleh SNUK, tapi oleh para orientalis lain. Gitu. Tapi setidaknya SNUK memberikan cetak biru bahwa sekolah-sekolah itu harus ada. Gitu. Memang di Aceh tidak, sejauh pengetahuan saya, tidak terjadi nativisasi, di mana mereka tidak bisa menulis ulang adat Aceh, karena SNUK baru tiba juga pada akhir 1900-an, 1889-an gitu kan misalnya. Udah agak telat SNUK hadir di sana gitu. Tapi dia setidaknya memberikan cetak biru gimana politik secara keseluruhan di Hindia Belanda itu harus dilakukan. Ya bikin sekolah-sekolah, mereka harus melebur pada kebudayaan Belanda, pada politik asosiasi dan sebagainya. Dan harus kita pahami juga pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda di Nusantara itu yang megang kekuasaan berbeda-beda ideologinya. Jadi ada ideologi liberal, misalnya yang condong pada politik etis. Dan dengan ini cetak biru SNUK bisa dilakukan. Tapi ketika orang itu orang konservatif dari kubu konservatif, mereka nggak mau. Mereka sangat rasialistik. Ya udah orang pribumi ya bodoh aja. Gitu. Tapi kalau SNUK yang juga menurut saya mengikut pada politik etis, ya orang-orang pribumi harus dikasih sekolah. Tapi kan nggak selamanya kebijakan itu bisa berjalan mulus. Ketika berganti kekuasaan, berganti penguasa, ya sudah, nanti mandek lagi dan sebagainya. Tapi secara umum cetak birunya akhirnya dilakukan kan di sekolah di Hindia Belanda secara keseluruhan, di mana sekolah-sekolah akhirnya marak dan sebagainya. Terus sekolah itu tidak diajarkan soal agama gitu dan sebagainya. Saya pikir itu sih. Kalau di Aceh sendiri tidak ada waktu itu. Dibikin sekolahnya nggak laku sekolah-sekolah Belandanya. Mungkin itu jauh pengetahuan saya. Baik, terima kasih Bang Begi. Kita masuk dari penanya yang kelima, dari Faiz. Oke, Faiz, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, ini mungkin nggak langsung berhubungan dengan SNUK sih, tapi saya penasaran gitu. Saya kan juga termasuk yang suka sejarah dan alhamdulillah lah, kayaknya akhir-akhir ini banyak sejarah Islam Nusantara yang ikut dikaji-kaji. Nah, sebagai seorang yang baru pertama kali mau belajar sejarah gitu, tips apa sih yang bisa Abang kasih gitu, gimana caranya belajar, terutama sejarah di Nusantara. Misalnya contohnya buku-buku pertama yang harus dibaca. Saya kayak SNUK itu sumbernya saya bisa bacanya itu di mana. Kan dia juga buat tesis di Leiden ya kalau nggak salah. Tapi gimana saya aksesnya gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau untuk karya-karya SNUK tadi sudah saya sebutkan, yang paling gampang teman-teman bisa melihat yang baru cerak sekarang. Orang Aceh itu jilid 1 dan 2 tuh ada. Penerbitnya Mata Bangsa. Itu cari aja ntar di penerbitnya atau di online marketplace ya. Kalau karya SNUK lain tadi yang kumpulan tulisan itu ada 9 jilid kalau nggak salah, itu tapi tahun 80-an. Nah, itu agak sulit. Terus ada nasihat-nasihatnya juga, itu juga ada 11 jilid. Itu juga agak susah nyarinya karena buku-buku lama. Atau Perayaan Mekah tadi, tesis disertasinya dia di Leiden, Perayaan Mekah, itu diterbitkan tahun 90-an. Ya kalau mau cari googling mungkin ada ya di online marketplace, ya, buku-buku bekas itu jual itu masih ada kayaknya. Itu Perayaan Mekah bisa dibaca jadinya. Ya kalau paling gampang misalnya kalau kamu tinggal di Jakarta atau di Depok, ke kampus UI, itu cukup lengkap karya SNUK. Atau di kampus-kampus di wilayah kamu masing-masing, kalau di Bandung di mana, di Unpad mungkin ada kan. Coba cari aja gitu. Kalau nyari di internet, ada beberapa karya SNUK dalam terjemahan bahasa Inggris yang sudah open access ya, artinya udah digitalisasi dan legal. Itu seperti Revolt in Arabia ada, terus Mekah di akhir abad 19 itu ada, jadi tinggal dicari di archive.org tuh ada, cari aja nanti. Kalau mau mulai belajar sejarah ya, mulailah dari, menurut saya penting untuk mempelajari juga, penulis sejarah itu kan macam-macam ideologinya. Gitu. Jadi perlu paham juga ideologi di balik itu ya. Kalian perkuatlah dengan worldview kalian. Kalau di ITJ atau di ITJ dengan SPI misalnya ada kuliah worldview, itu diikutin. Baru nanti mau baca apapun enak gitu, karena sudah punya filternya seperti itulah. Punya paradigmanya sudah terbentuk gitu. Jadi ketika ada paradigma yang berbeda, kalian tahu. Nah, baca buku sejarah ya mulailah dari karya-karya para tokoh-tokoh Islam di Indonesia lah gitu. Selain ini ya sirah dan itu wajib lah, oke. Tapi kalau sejarah Indonesia ya baca aja karya-karya para ulama Nusantara, para founding fathers dari golongan ideologi Islam, dari misalnya kayak Cokro Aminoto, Muhammad Natsir, itu dibaca aja karya-karyanya.
secara tidak langsung itu akan membentuk kepribadian teman-teman bagaimana memandang Islam di Indonesia. Mungkin seperti itu. Itu aja yang bisa saya jawab kira-kira. Oke, terima kasih Bang Begi. Lanjut Siap. dari penanya ke-6 dari Nur Aziz. Berikutnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Bang. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya, ini kan tadi saya catat bahwa pada tanggal 5 Agustus 1985 itu Snook sempat diusir dari Makkah ya Bang, karena isu Dari keislamannya Makkah, diketahui, tapi dibantah oleh temannya. Nah, yang ingin saya tanyakan Betul. itu gimana sih, kan itu maksudnya isu keislamannya kan nggak dibantah di situ, tapi tadi sempat dapat statement dari Abang juga bahwa sebenarnya isu keislaman Snook ini sempat terbongkar gitu. Nah, maksudnya mau saya tanyakan di momen apa gitu isu keislaman Snook itu dibongkar. Kemudian pertanyaan kedua, terkait juga Abang juga bilang bahwa di Belanda sendiri Snook itu diragukan gitu ya ketulusan Islamnya. Nah, dalam perdebatan itu bagaimana sih kesimpulan yang dikeluarkan oleh koloni atau pihak Belanda terkait ketulusan Islamnya Snook? Terima kasih Bang. Oke. Jadi begini, soal keislaman Snook ini teman-teman bisa baca di bukunya PSG van Koningsveld, Snook Rulenya dan Islam, itu tahun 90 atau 80-an lah terbitkan, 80 akhir 80. Itu dibahas dikupas tuntas lah intinya ya. Cuma memang dari buku itu kita juga bisa baca, bahkan dari akademisi Belanda pada tahun 80-an, mereka terbagi dua pendapatnya antara nggak percaya Snook itu benar-benar berislam, atau percaya sepenuhnya Snook itu Islam. Gitu. Nah, si PSG van Koningsveld ini menjernihkan itu. Tanggal 5 Agustus 1885, ini juga saya baca dari buku dia, Snook itu menurut Koningsveld diusir. Pembacaan pengusiran itu oleh wakil gubernur, pejabat wakil gubernur. Dan pengusiran itu oleh bahasa Turki, dibacakan dengan bahasa Turki, karena waktu itu yang berkuasa Turki Utsmani kan. Walaupun ada gubernur, ada syarif Mekahnya gitu. Tapi waktu itu yang dibacakan statementnya dari Turki. Nah, Snook ini nggak bisa bahasa Turki. Dia nggak ngerti, disebut-sebut sedikit nama soal orientalis Prancis yang ada di Mesir yang kemudian meninggal. Jadi ada beberapa pendapat antara Snook dikaitkan dengan pembunuhan itu, walaupun itu agak aneh sebetulnya ya. Karena Snook sendiri kan sibuk di Mekah, gitu. Nggak ada urusannya gitu. Atau keislaman Snook terbongkar entah bagaimana caranya, entah bagaimana ceritanya, karena Snook sendiri punya musuh, punya orang yang tidak senang dengan dia di Mekah. Saya lupa antara dari kubu Turki Utsmani atau dari kubu Syarif Mekah, saya lupa. Gitu. Nah, mungkin di antara kedua itu ada yang meragukan keislaman Snook sehingga akhirnya dia diusir. Gitu. Di Belanda sendiri, pemerintah Belanda masa bodoh mau dia itu Islam atau bukan. Pokoknya dia ngasih nasihat aja. Gitu. Dan Snook akhirnya memang, kalau kita baca surat Kartini, menurut saya salah satu kunci adalah dalam surat Kartini. Ini saya bacakan lagi ya. Ini ada di Complete Writing Kartini, sayangnya belum diterbitkan di bahasa Indonesianya. Mungkin ntar lagi ada. Surat Kartini pada Stella Zihandler tadi. Jadi Kartini ngomong pada Stella, menulis surat, kau sudah pernah mendengarnya tentangnya. Orang yang demi studinya menghabiskan diri setahun menyamar sebagai Arab di Mekah dan meninggalkan tempat tersebut yang hampir mengorbankan nyawanya ketika dia diketahui sebagai orang Kristen. Seperti ku dengar, ia kemudian memeluk Islam dan menikahi putri yang terpelajar dari seorang penghulu. Nah itu benar. Snook ketika di Hindia Belanda kemudian menikahi seorang putri penghulu dari Jawa Barat yang dikenalkan oleh Haji Hasan Mustafa. Kemudian ada satu isu yang diangkat oleh Koningsveld ketika Snook pindah ke Belanda, anaknya ini nggak diurusin. Dia menitipkan anaknya pada seseorang, tapi ya dia tidak mengakui secara terbuka gitu loh. Nah ini bermasalah. Ketika Snook menikah itu pun diketahui, sempat menjadi isu di media di Hindia Belanda, tapi nggak banyak ya. Tapi menurut saya pejabat pemerintah tidak peduli dia mau itu Islam mau enggak. Yang penting dia bekerja untuk mereka. Yang penting dia menguntungkan mereka, itu aja sih. Sama seperti orang pribumi, banyak juga yang jadi informan pemerintah kolonial, mereka nggak peduli mau itu Islam mau bukan, yang penting mereka ikut dia. Si orang informan itu ikut mereka. Gitu. Tapi yang menarik menurut saya ketika Kartini menyebut Snook setahun menyamar di Mekah, kemudian diketahui dan hampir mengorbankan nyawanya. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, Kartini tahu dari mana? Kartini pergaulan dengan lingkungan elit pejabat kolonial Belanda, dengan orang-orang Belanda. Mungkin dia mendengar dari orang-orang Belanda itu sendiri. Mungkin ya, ini mungkin dugaan saya aja, isu dikeluarkannya Snook terkait dengan Islamannya sampai kepada pejabat-pejabat kolonial di Belanda, di Hindia Belanda. Kemudian Kartini mendengar dari mereka dan sebagainya. Gitu. Karena kan aksesnya Kartini bukan kepada ulama, tapi kepada orang-orang elit kolonial. Gitu. Nah mungkin Snook itu terlepas dari pastinya kenapa dia dikeluarkan, orang sudah mulai menduga, wah ini diketahuan nih, nyamar gitu. Ya, mungkin itu gitu loh. Tapi persisnya seperti apa saya tidak tahu sih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Kalau di Belanda sendiri ya tadi udah saya sebutkan ya, di kalangan Belanda ada yang
percaya dia itu Muslim, ada yang nggak percaya dia Muslim, gitu. Tapi Van Koningsveld intinya menjernihkan dengan termasuk suratnya dari Goldziher tadi bahwa dia Snook mengaku berpura-pura Izharul Islam tadi. Yaitu. Silakan. Oke, Bang Begi. Insya Allah ini ada pertanyaan terakhir. Langsung silakan. Dari Erna Melani. Ya, silakan, Mbak. Adakah langsung saya bacakan gitu ya. Oke, boleh. Pertanyaannya, adakah pandangan Snook untuk meredam perang Aceh berhasil? Karena nyatanya Aceh begitu sangat. Oh ya, oke. Jelas sekali ya, maksud saya berhasil dalam tanda kutip, ya nasibnya maksudnya berhasil dalam arti negatif ya, artinya buat umat Islam ya merugi jadinya. Ya jelas, Snook mulai memilah mana yang ulama, mana yang bukan, gitu. Snook mulai mengidentifikasi bahwa sumber masalahnya ada di ulama, gitu. Sebelumnya Belanda itu nggak tahu apa-apa tentang Islam, apalagi di Aceh. Mereka masuk ke sana ya tahu ada agama Islam, tapi mereka nggak ngerti struktur di masyarakat seperti apa sih. Nah, Snook berhasil nih memilah. Anda jangan perangi Hulu Balang, Anda perangi ulamanya yang fanatik, gitu. Terus Anda mulai jangan hantam promo. Rakyat yang melawan dihancurkan rumahnya, jangan. Biar kata mereka melawan, ambil aja kepalanya. Dari kepala perang Sabil tadi gerombolan sebagian disebut. Tapi jangan dibakar rumahnya, raih simpati mereka. Seperti itu loh. Itu sangat-sangat efektif menurut saya. Bahkan sampai ke strategi militer, stop dari konsentrasi ini, jadi memburu para gerombolan itu, katanya gitu kan. Itu banyak sekali, nanti kalau dibaca nasihat politiknya, banyak sekali nasihat-nasihatnya, meskipun tidak semuanya dijalankan. Tapi menurut saya ketika dia berhasil mengidentifikasi bahwa Islam lah yang menyebabkan itu, dia salah satunya memburu ulama, gitu kan. Ulama-ulama aja yang disikat-sikatin, gitu, ibaratnya seperti itu. Terus soal misalnya Kesultanan Aceh, Muhammad Daud ini nggak usah diakui sebagai sultan, meskipun waktu itu diangkat oleh para pemimpin dari Aceh, gitu kan. Nggak usah diakui. Kemudian kan akhirnya istrinya disandra, akhirnya dia menyerahkan diri, Muhammad Daud itu sultan terakhirnya. Dan jangan pernah mengakui kesultanan mereka, walaupun itu udah ada, walaupun bangunannya nggak ada, tapi jangan pernah mengakui. Nasihat seperti itu penting, karena dia selalu menyebutkan Sultan Muhammad Daud itu sebagai sultan yang berpura-pura, pretending, gitu. Jadi dia sangat pandai memilah-milah informasinya, memilah-milah mana yang perlu dihajar, mana yang enggak, mana yang perlu dihabisi, mana yang enggak, mana yang perlu diraih simpatinya, seperti itu. Dan itu sangat berhasil menurut saya. Ketika disempitkan perlawanan peperangan itu pada para ulama, pada para pejuang-pejuangnya, seperti itu. Dan naskah-naskah misalnya Hikayat Perang Sabil harus disita dan sebagainya. Mereka dan menyita itu, gitu kan. Mungkin seperti itu. Intinya Islamnya di dismantle, di nonaktifkan, tapi jangan masyarakatnya. Kuatkan di kalangan adatnya. Kan disebut sama Snook kan. Di adat Aceh dia mengakui, saya tidak memihak Islam. Bahkan saya lebih meninggikan adat Aceh ketimbang syariat Islam, syariat Muhammadan, katanya seperti itu. Jadi diangkatlah adatnya, hukum adatnya, bukan hukum syariatnya. Jangan diakui dan sebagainya. Gitu. Ya seperti itu saya pikir ya. Ada lagi? Baik, Bang Begi. Saya kira itu pertanyaan terakhir, karena waktu kita Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, silakan Bang Begi, ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke, pada akhirnya soal Snook Rugennya memang soal yang sangat panjang, bukunya banyak, berjilid-jilid. Saya sendiri masih dalam proses. Ini adalah semacam ringkasan dari yang saya pelajari sejauh ini. Nanti akan saya teruskan lagi dan mungkin untuk tulisan yang lebih serius. Karena kemarin saya baru menulis artikel pendek saja. Tapi intinya kita harus mulai membaca bukan hanya apa yang ada di kepala kita. Misalnya kita mewarisi, membaca karya-karya para ulama kita, oke, itu bagus sekali. Tapi juga mulai membaca apa sih yang menjadi, ya seperti tadi kita kutip ya, orang-orang yang memerangi Islam, misalnya memerangi agama Islam lewat sekularismenya dan sebagainya. Itu harus dipahami, Snook Rugennya misalnya, dan ideologi-ideologi lain, itu seperti apa sih gitu. Kita harus tahu, jangan kita nolak-nolak tapi nggak tahu argumennya apa, nggak tahu pemikiran mereka seperti apa. Nah ini kesulitannya mungkin dalam literasi umat Islam. Bahwa pada akhirnya saya bisa simpulkan Snook Rugennya bukan sekedar ilmuwan murni, mulai dari kedatangan dia di konsul Jeddah saja sudah sangat politis. Dia di endorse oleh konsul Jeddah gitu kan. Kemudian dia berpura-pura masuk Islam demi mendapatkan informasi. Kemudian dia mempromosikan diri agar diangkat sebagai penasehat kolonial. Di Aceh dia memberikan nasihat tidak sebatas pada nasihat-nasihat soal etnografi, soal agama, soal strategi politik juga gitu. Mana yang harus ditumpas, mana yang enggak dan sebagainya. Jadi menurut saya Snook bukan ilmuwan murni, bahkan Snook adalah agen kolonial dan ideologi kolonial itu terbaca mulai dari soal asosiasi, sekularisme, dan sebagainya. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan di cross-check lagi apa yang saya paparkan hari ini di buku-buku tadi. Saya juga menyebutkan tadi sumber-sumbernya, jilid berapa, nanti teman-teman cross-check sendiri saja, biar bisa sama-sama berdiskusi. Lebih kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Begi segala paparan. Oke, sama-sama. Gitu. Jazakumullah khairan batin. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17:12 waktu Indonesia Barat, gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Trupstop pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang kita dengarkan bisa menjadi renungan untuk kita bersama, gitu ya. Bagaimana pentingnya Islamic worldview, bagaimana pentingnya memahami bagaimana pikir dari orientalis itu agar kita tidak terjebak dalam ide-ide yang sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebelum saya tutup, marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.